Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memberikan edukasi terkait dengan bahaya sampah terhadap lingkungan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Seth Arman. Perkenalkan, nama saya Isabel Syafiqul. Perkenalkan, nama saya Nisa Ullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan dan dibuang. Contoh misalnya plastik bekas, sisa makanan, botol, kertas, logam dan sebagainya. Sampah dapat menyebabkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Adapun contoh pencemaran tanah, yaitu sampah dapat menghambat proses air tanah, dan tentu saja ini merupakan sebuah kabar buruk, mengingat air tanah sangatlah penting bagi manusia. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Pencemaran air adalah masuknya benda atau zat asing ke dalam air sehingga kualitas air tersebut menurun dan berbahaya bagi kehidupan. Contohnya termasuk pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan di pertanian, serta tumpahan minyak di laut. Pencemaran udara adalah masuknya zat atau energi berbahaya ke dalam atmosfer bumi yang menyebabkan penurunan kualitas udara dan membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Contoh pencemaran udara meliputi asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan kebakaran. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sampah. Adapun jenis-jenis sampah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sampah organik, non-organik, dan B3 bahan beracun dan berbahaya. Adapun contoh sampah organik yaitu seperti sisa makanan, daun kering, sayuran, dan buah berbusuk. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, dan sampah organik sendiri bisa diolah menjadi pupuk alami atau kompos. Dan yang kedua yaitu jenis sampah non organik. Adapun seperti plastik, kaca, serta kaleng-kaleng bekas. Dan sampah non organik bisa diolah menjadi daur ulang. Dan yang ketiga yaitu sampah B3 bahan berbahaya dan beracun. Contohnya yaitu seperti obat-obat kadaluarsa, pestisida, dan air keras. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif sampah. Yang pertama yaitu lingkungan tercemar, yaitu sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemarkan tanah, air, dan udara. Yang kedua yaitu kesehatan terganggu. Sampah yang dibuang sembarangan menjadi sarang nyamuk, tikus, dan bakteri penyebab penyakit. Yang ketiga yaitu estetika lingkungan menurun, yaitu sampah membuat lingkungan tampak kotor dan tidak nyaman. Yang keempat yaitu bencana banjir. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mengumbat saluran air sehingga mengakibatkan banjir, terutama di daerah perkotaan. Yang kelima yaitu
dampak jangka panjang, yaitu sampah plastik membutuhkan jangka waktu ratusan tahun untuk terurai dan bisa masuk ke rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik. Baik, adapun materi selanjutnya akan kita bahas mengenai upaya untuk mengurangi sampah. Setelah tadi kita membahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah. Adapun yang dapat kita lakukan yakni sudah sesuai dengan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ini sendiri merupakan tindakan untuk mengurangi bahan-bahan atau sampah yang tidak dapat digunakan kembali, sedangkan reuse yakni menggunakan kembali bahan yang agar tidak menimbulkan jadi sampah, sedangkan recycle yakni mendaur ulang sampah untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Contoh dari reduce yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari yakni dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat digunakan kembali, misalkan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Sedangkan contoh dari reuse yakni menggunakan kembali misalnya kertas bekas, botol bekas, serta kantong bekas belanja. Sedangkan contoh dari recycle atau daur ulang yakni mendaur ulang kembali sampah untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna, contohnya logam yang dikelola kembali untuk menjadi wadah yang lebih baik. Adapun upaya yang lainnya yang dapat kita lakukan yakni membuat lubang